Bayangkan seorang lelaki sederhana dari pedalaman. Bajunya lusuh, kulitnya legam terbakar matahari. Langkahnya mantap menembus teriknya padang pasir. Dia bukan orang terpandang, bukan pula seorang ulama. Tapi hari itu dia punya satu tekad besar, mencari tahu rahasia masuk ke surga. Saat itu ia melihat Rasulullah SAW sedang berjalan bersama para sahabat. Tanpa ragu, ia menghadang beliau, memegang kendali untanya dan berkata dengan penuh harap, "Ya Rasulullah, ceritakan kepadaku amal yang bisa memasukkanku ke surga." Para sahabat terkejut, siapa orang ini? Mengapa ia begitu berani bertanya seperti itu? Namun Rasulullah SAW hanya tersenyum dan jawabannya sangat sederhana, tidak rumit, tidak panjang, tidak butuh hafalan yang berlembar-lembar, tapi cukup untuk mengantarkannya ke surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang beriman dan dirahmati Allah, di zaman kita sekarang banyak sekali umat Islam yang sibuk mencari amalan-amalan yang rumit. Ada yang mengejar wirid-wirid yang panjang yang belum tentu ia pahami artinya. Ada yang berburu amalan langka di malam-malam tertentu. Ada juga yang mencari guru-guru khusus untuk mendapatkan ijazah amalan rahasia. Tidak salah, semua itu baik jika dilakukan dengan ilmu. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa Rasulullah SAW justru pernah mengajarkan amalan masuk surga yang sangat sederhana, yang bisa dilakukan siapa saja, bahkan oleh orang yang tidak punya banyak hafalan, tidak punya banyak waktu, atau bahkan sudah lanjut usia. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang mungkin usianya sudah 50 tahun ke atas dan mulai khawatir, apakah aku masih punya kesempatan untuk masuk surga? Jawabannya, iya, tentu saja ada. Dan caranya itu sangat mudah sekali. Namun tunggu dulu. Jawaban dari Rasulullah SAW ini bukan berarti remeh atau biasa-biasa saja. Justru inilah fondasi yang menentukan. Jadi, apa sebenarnya amalan sederhana itu? Dan kenapa Rasulullah SAW menjanjikan surga bagi yang melakukannya? Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like dan subscribe, serta tuliskan doa dan hajat Anda di kolom komentar, supaya kita bisa saling mendoakan. Dan pastikan Anda menonton sampai akhir video ini, karena kalau terpotong
bisa salah paham dan malah keliru mempraktekannya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hadis pertama datang dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adab. Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW, "Tunjukkan kepadaku amalan yang dapat memasukkanku ke surga." Beliau bersabda, "Engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan menyambung tali silaturahim." Pesan dari hadis ini adalah bahwa Rasulullah SAW memulai dengan tauhid, karena tanpa tauhid semua amalan akan sia-sia. Setelah itu tegakkan sholat, zakat, dan menjaga hubungan kekerabatan. Hadis yang kedua berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Az-Zakah, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang jika aku kerjakan, aku akan masuk surga." Beliau bersabda, "Engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, menegakkan sholat fardu, menunaikan zakat wajib, dan berpuasa di bulan Ramadan." Dari hadis ini dijelaskan bahwa amalan untuk masuk surga itu ternyata pondasinya adalah rukun Islam. Tidak rumit, tapi sering kita lalaikan. Sahabat beriman, mengapa amalan ini sederhana tapi berat dijalankan? Kalau kita pikir, kenapa Rasulullah hanya menyebutkan amalan-amalan dasar seperti tauhid, sholat, zakat, puasa Ramadan, dan silaturahim? Tidak ada zikir ribuan kali, tidak ada ibadah malam sepanjang tahun, tidak ada perjalanan jauh untuk haji. Jawabannya sederhana, karena inilah pondasinya. Pondasi itu memang tidak banyak jumlahnya, tapi tanpa pondasi, rumah sebesar apapun pasti akan roboh. Tapi pondasi ini justru berat dijalankan. Kenapa? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, tauhid. Mengucapkan la ilaha illallah itu mudah. Lidah kita ringan mengatakannya. Tapi menjaga hati supaya benar-benar hanya bergantung kepada Allah, itulah ujian seumur hidup. Bayangkan, ketika kita sakit, siapa yang pertama kali kita ingat? Allah atau rumah sakit? Ketika kita kekurangan, hati kita berharap pada pertolongan Allah atau pada orang yang kita kenal. Banyak orang mengucapkan tauhid, tapi masih menyandarkan hatinya kepada selain Allah. Itulah sebabnya menjaga tauhid adalah perjalanan panjang yang tidak pernah selesai. Yang kedua, sholat. Sholat 5 waktu itu tidak panjang. Totalnya mungkin hanya setengah jam sehari. Tapi melaksanakannya tepat waktu, dengan khusyuk, tanpa terburu-buru, itu adalah perjuangan. Kenapa? Karena dunia selalu memanggil. Kadang kita sibuk bekerja, tiba-tiba waktu zuhur hampir habis. Kadang kita sedang asyik main ponsel, lalu azan terdengar dan kita menunda-nunda. Banyak yang mampu sholat, tapi sedikit
yang benar-benar menjadikan sholat sebagai prioritas nomor satu. Lalu yang ketiga adalah zakat. Secara hitungan, zakat hanya 2,5% dari harta. Angka yang kecil tapi berat karena harus mengalahkan sifat kikir. Bahkan ada orang yang ketika menghitung zakat mencari-cari cara supaya jumlahnya kecil. Padahal zakat adalah bukti bahwa kita lebih mencintai Allah daripada harta kita. Yang keempat, puasa Ramadan. Sebulan penuh dari terbit fajar hingga maghrib menahan lapar, haus dan hawa nafsu. Puasa itu terasa mudah di minggu pertama, tapi berat di pertengahan saat semangat mulai menurun. Belum lagi menjaga lisan dari gibah, mata dari pandangan haram, dan hati dari iri dengki. Itu justru tantangan yang sebenarnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, banyak orang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa selain lapar dan haus saja. Lalu yang kelima, silaturahim. Kalau hanya sekedar menyapa teman akrab, itu adalah mudah. Tapi menyambung hubungan dengan keluarga yang pernah menyakiti kita, menahan gengsi untuk memulai salam terlebih dahulu, meminta maaf meskipun kita merasa tidak bersalah, itu yang membuat silaturahim menjadi berat. Jadi sahabatku yang beriman, amalan ini memang sederhana di ucapan, terlihat mudah di catatan, tapi berat di pelaksanaan. Beratnya bukan karena fisik, tapi karena harus melawan ego, hawa nafsu, sibuknya dunia, dan bisikan setan. Rasulullah SAW seakan ingin mengingatkan kita, jangan tertipu dengan amalan-amalan besar sebelum menegakkan amalan yang paling dasar, karena surga dibangun di atas pondasi ini. Saudaraku, ternyata jalan menuju surga itu bisa sangat sederhana, tapi sederhana bukan berarti mudah, karena godaan untuk lalai itu besar sekali. Maka jangan pernah remehkan amalan-amalan dasar yang justru menjadi pondasi keimanan kita. Jika Anda merasakan bahwa video ini bermanfaat, jangan simpan sendiri. Boleh jadi dari satu kali Anda membagikannya, ada orang yang mengamalkannya, lalu itu menjadi pahala jariah untuk Anda, bahkan setelah Anda tiada. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.